warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Efni Sasmita SPD, nomor peserta PPG 684276003303, NIM PPG 223129912458. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan materi zat adiktif, submateri dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan dan upaya menjaga diri dari bahaya narkoba pada kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk mempersiapkan kelas kita hari ini, coba cek dulu apa sudah rapi bajunya. Ya, dirapikan dulu untuk mempersiapkan belajar. Sudah siap bukunya? Sudah. Apa pelajaran kita hari ini? IPA. Baik, oke. Silahkan ketua kelas untuk disiapkan dan pimpin kawannya untuk berdoa. Istaidu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami kemahaman yang baik. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Sehat? Sehat. Ya. Kita karena masih dalam suasana COVID yang tidak menentu, maka diharapkan Anda untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Adi Satrio? Sakit? Iya, oke. Amalia Jerianti? Amelia Cahaya Putri? Andika? Ayo, Bu. Patlul? Bu. Vanessa? Claudia? Izin? Ya Bu. M. Adri? Sakit Bu. Oh ya. Baik. Kita doakan teman-teman kita yang sakit agar segera diberi kesembuhan, sedangkan yang izin diberikan kelancaran urusan. Dan kita berdoa juga untuk kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Anda sekalian, untuk meningkatkan nilai patriotisme kita, mari kita bersama-sama membaca Pancasila. Siapa yang mau memimpin membaca Pancasila? Aduh. Alif, bagus. Pimpin Alif. Ikuti ya. Alif membaca Pancasila. Silakan Alif. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Di
5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Alif, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Alif. Ibu ingin tahu apakah anak-anak sekalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Zat adiktif. Iya, zat adiktif. Siapa yang masih ingat apa itu zat adiktif? Ya, silahkan. Apa itu zat adiktif? Zat apabila yang dikonsumsi dapat mengakibatkan kecanduan. Iya, bagus. Zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan kecanduan. Ya, mantap. Oke, sekarang kita masuk kepada apersepsi. Nih, perhatikan gambar. Nih, gambar. Kira-kira zat apa yang ada pada gambar? Zat adiktif, ya. Sepertinya ya. Kemudian, apakah zat adiktif itu berbahaya bagi kita? Ya. Ya. Apakah semuanya? Tidak. Ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Apalagi kalau dikonsumsi secara berlebihan. Untuk memotivasi kita dalam belajar, kita buat yel-yel dulu ya. Ingat kan? Yel IPA. Oke. Belajar IPA. Asik. Sekarang untuk memotivasi kita dalam belajar materi ini, maka kita perlu ini. Bagaimana cara menghindarkan diri dari menggunakan zat ini? Dengan Iya. Jadi dari materi ini nanti kita tahu bagaimana upaya mencegah diri dari bahaya narkoba. Baik, integrasi keislaman ini ada dalam surat Al-Maidah. Ya. Siapa yang bersedia membaca? Aura, bisa dibaca? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baik. Artinya? Siapa yang mau membaca artinya? Ya, silahkan, Bella. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan menguji nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, di sini meskipun tidak disebutkan narkobanya, tapi di sini ada salah satu dari zat adiktif. Yang mana? Minuman keras. Maka ini sudah mewakili bahwa ternyata zat yang menyebabkan kecanduan itu jika dikonsumsi berlebihan dan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka termasuk perbuatan perbuatan keji dan perbuatan setan. Ya, terus. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan, kemudian membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Adapun indikatornya, indikator pencapaian kompetensi dasar yaitu menganalisis dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan, kemudian menganalisis beberapa upaya menjaga diri dari bahaya narkoba, kemudian nanti akan membuat proyek mungkin saja poster tentang upaya menjaga diri dari bahaya narkoba. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah ini dia. Siapa yang bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran? Hengka, silakan Hengka dibaca. 1. Setelah menyaksikan video dan membaca literasi dampak penggunaan zat adiktif, peserta didik mampu menganalisis dampak penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan dengan tepat. Oke, nomor 2. Siapa yang mau membacakan nomor 2? Ayah, silahkan.
2. Setelah melakukan literasi penggalian informasi tentang upaya menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, peserta didik mampu menganalisis 10 upaya menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba. Oke, nomor 3, siapa yang mau nomor 3? Ya, silahkan. Setelah mendapat informasi bagaimana upaya menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, peserta didik mampu membuat poster upaya menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba yang menarik. Ya, bagus. Baik, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, untuk penilaian, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Ini dilihat dari proses pembelajaran. Kemudian keterampilan, ini juga selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu melalui evaluasi pembelajaran. Model yang akan kita gunakan hari ini yaitu apa ini? Kita akan menghasilkan proyek dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita akan pretest. Ibu akan bagikan kertas. Silahkan diisi pretest kita pada hari ini. Untuk bukunya dulu. Kita pretest, soal pretestnya yang pertama, tuliskan 3 dampak jangka panjang penggunaan ganja. Yang kedua, tuliskan 3 upaya menjaga diri dari bahaya narkoba. Silahkan dikerjakan dalam 3 menit. Sudah 3 menit, nanti Ibu ambil ya lembar jawabannya. Baik, Ibu akan mengambil lembar jawabannya. Dari hasil pretest yang dilaksanakan tadi, sepertinya masih banyak siswa Ibu yang salah, maka perlu kita mempelajari materi ini. Baik Ananda, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu Ananda akan duduk berkelompok dan mengerjakan LKPD dan bahan ajar yang nanti bahan ajarnya diakses dalam platform ini atau ada linknya yang akan dikirimkan nanti di WA grup kelas kita. Kemudian berdasarkan video dan bahan ajar nanti Ananda akan mengisi LKPD yang akan Ananda buat. Oke, silahkan berkelompok. Kelompok 1 Bella, Rizky, Alif, Zakia, Ziva. Kelompok 2 Arjuna, Andika, Nurul, Dalila, Claudia. Silahkan atur 4 meja jadi 1 kelompok. Ya. Masuk kepada langkah yang berikutnya ya. Fase 1 menentukan masalah yang akan diselesaikan. Fase 1 lanjutannya yaitu menentukan masalah. Masih dalam menentukan masalah, Ananda akan menentukan proyek yang Ananda buat. Ini Ananda dapat memperhatikan pada LKPD Ananda ada beberapa gambar. Kemudian dari gambar-gambar ini kira-kira yang mana proyek yang bisa Ananda buat? Apa Ananda bisa membuat undang-undang, atau Ananda bisa menangkap pemakainya, atau Ananda bisa membuat nyanyi himbauan untuk menghindari narkoba, boleh juga. Atau Ananda dapat membuat poster. Silahkan Ananda berkreasi mana kira-kira proyek yang bisa Ananda buat. Nah, masih lanjutan fase 1, menentukan tujuan pembuatan proyek. Jadi Ananda menentukan apa tujuan Ananda membuat proyek tersebut. Kemudian menentukan judul proyek yang menarik atau membuat judul proyek yang menarik. Fase 2, mendesain perencanaan produk. Ananda akan mencari informasi dari berbagai sumber. Silahkan gunakan Android atau handphone Ananda untuk mencari informasi. Bisa juga dengan melakukan atau melaksanakan LKPD. Perhatikan LKPD-nya. Yang pertama, menjodohkan gambar narkoba ya, dan dampaknya dengan menggunting dan menempel jawaban yang benar. Ananda tengok gambarnya, kemudian di situ ada pilihannya itu Ananda gunting dan ditempel pada jawaban yang benar, yang cocok. Kemudian menuliskan jawaban dampak penggunaan zat psikotropika yang benar, itu bagian B-nya. Ini ditulis, kalau yang ini ditempel.
Kemudian menjodohkan gambar zat adiktif lainnya dan dampaknya. Dikasih garis. Nah, ini yang sesuai. Dihubungkan dengan garis. Kemudian menjodohkan gambar dengan upaya menjaga diri dari bahaya narkoba setelah Ananda mencari informasi. Kemudian Ananda akan mendesain perencanaan produk, yaitu dengan menentukan alat dan bahan yang akan Ananda gunakan, kemudian membagi tugas tiap anggota kelompok. Lalu fase ketiga, Ananda menyusun jadwal, yaitu memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari alat dan bahan, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan mencari informasi dari berbagai sumber, memperhitungkan waktu untuk membuat poster atau proyek. Fase keempat, Ananda akan membuat proyek upaya mencegah diri dari bahaya narkoba menggunakan berbagai alat dan bahan dan informasi untuk membuat proyek. Yang perlu Ananda lakukan adalah menentukan langkah-langkah pembuatan proyek, kemudian nanti menuliskan masalah atau kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan proyek, mencari solusi penyelesaian masalah dalam proses pembuatan proyek. Fase kelima, menguji hasil. Nanti ada hasilnya akan Ananda uji dengan menjelaskan berhasil tidaknya proyek yang Ananda buat untuk mencegah diri dari bahaya narkoba. Kemudian Ananda uji layak tidak proyek Ananda itu untuk dipresentasikan. Kelebihannya apa dari proyek yang Ananda buat, kemudian kekurangannya apa dari proyek yang Ananda buat. Fase keenam, evaluasi pengalaman belajar. Ananda akan mempresentasikan produk dengan saling memberi tanggapan dalam pameran karya. Jadi kita nanti melakukan pameran karya. Kemudian peserta didik membuat kesimpulan dengan dibimbing oleh guru. Inilah fase-fase dalam pembelajaran dengan model PJBL yang akan kita lakukan pada saat ini. Silahkan Ananda untuk memulai mengisi LKPD. Anda sekalian silahkan perhatikan video berikut. Saudara, kita ke selatan selanjutnya. Polres Metro Jakarta Selatan merilis kasus narkoba jenis ganja yang menjerat selebritas Rizky Nazar. Polisi pun menetapkan aktor Rizky Nazar sebagai tersangka. Polisi menangkap aktor Rizky Nazar pada Senin 13 Desember lalu. Dari keterangan polisi saat ditangkap, Rizky Nazar tengah mengkonsumsi ganja di rumahnya. Polisi saat ini tengah memburu pemasok ganja kepada aktor Rizky Nazar. Setelah Ananda tadi menonton video, apakah tingkah laku artis ini boleh ditiru? Tidak. Kenapa? Karena dapat Merusak tubuh. Iya, karena dapat berakibat tidak baik terhadap tubuh. Nih, dari yang dilihat ini, kira-kira apa yang akan dibuat? Yang mana yang bisa? Membuat poster anti narkoba. Oh, membuat poster anti narkoba. Iya. Kelompok ini mau buat apa? poster, Bu. Poster juga. Iya. Boleh. Kenapa memilih poster? Karena itu yang mudah, Bu. Silakan diansur. Kelompok ini dari gambar yang ada di sini, kira-kira yang mana yang bisa dibuat? Mana yang bisa dibuat? Poster. Boleh membuat poster. Judul proyeknya sudah ada? Kesadaran narkoba. Ya, bagus. Buat yang menarik ya. Jadi judul proyek itu dibuat yang menarik supaya orang tertarik untuk membacanya. Pakai bahasa Indonesia ya. Bu, mulanya, Bu.
Sudah ditentukan alat dan bahan yang akan digunakan. Apa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat proyek ini perlu apa saja? Pensil, terus penggaris, hapus, oh ya, pewarna, apa lagi? Pena. Nah, kemudian di mana sumber-sumbernya dicari? Sudah dibagi tugas anggota kelompoknya. Siapa-siapa aja? Apa tugasnya? Bella mengisi LKPD, Zipa mengisi LKPD, Zakia mengisi LKPD, Alif membuat poster, Rizky membuat poster. Oh iya, bagus. Anak-anak sekalian, waktu yang kita pakai untuk membuat proyek ini adalah 40 menit. Jadi Anda menyelesaikan proyek dalam waktu 40 menit. Silahkan Anda buat itu. Rencanakan mulai dari awal nanti sampai berakhirnya proyek. Setelah itu nanti kita akan tambahkan dengan waktu presentasinya. Kelompok mana yang sudah membuat waktu? Sudah dibagi waktu pembuatan proyeknya, nak? Coba apa yang sudah baru dibuat? Waktu persiapan alat dan bahan, waktu mencari informasi pembuatan proyek. Persiapan alat dan bahan berapa? 10 menit. 10 menit. Terus? Waktu mencari informasi pembuatan proyek menulis. Iya, tinggal lagi sisanya ya. Apa aja langkah-langkahnya? Menentukan nama proyek, membuat sketsa, menggambar, mewarnai. Ada kendalanya? Kendala dalam pembuatan gambar. Oh, jadi agak sulit dalam membuat gambar. Apa solusinya? Mencobanya sampai besar. Iya, bagus. Lanjutkan ya. Sebaiknya apa yang dibuat di sini? Ya, ini kan sebenarnya agar posternya bagus, maka dia harus seimbang. Nah, silahkan apakah mau gambar atau mau apa yang dibuat di sebelah sini. Jadi seimbang sebelah sini dan sebelah sini. Walaupun gambarnya masih sedikit kan? Kenapa nih bisa poster ini kira-kira mengajak orang untuk menghindarkan diri dari bahaya narkoba? Terdapat gambar upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Oh iya. Karena ada upayanya di sini ya. Jadi kalau dibaca orang bisa apa? Bisa tahu apa? Upayanya. Ya, upaya. Ya. Kelebihannya apa nih proyek kamu ini? Ada upayanya, terus apa lagi? Sudah menarik belum nih kira-kira? Ada apa? Ada kata-kata juga. Kata-kata apa? Ini tuh. Jauhi narkoba, cintai diri dan keluarga. Kita presentasi dengan cara mempresentasikan LKPD oleh masing-masing kelompok, kemudian nanti baru posternya akan dilakukan pameran karya. Jadi kamu berkunjung ke karya teman kamu untuk memberikan tanggapan. Baik, kita mulai. Silahkan presentasikan LKPD-nya. Kelompok mana yang dahulu? Ya, silahkan maju semua anggota kelompoknya.
Oke, silakan presentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong perhatikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Video di atas bolehkah Anda tiru perilaku artis tersebut? Tidak, karena dapat merusak tubuh. Perhatikan gambar di atas. Membuat lagu anti narkoba, membuat poster anti narkoba, menangkap, memakai atau pengedar narkoba, membuat undang-undang narkoba. Sebagai pelajar, apa yang bisa Ananda lakukan, atau dengan media apa Ananda dapat mengajak orang lain menjaga diri dari bahaya narkoba, membuat poster anti narkoba? Apakah teman-teman ada yang bertanya? Mengapa kelompok penyanyi memilih poster sebagai proyeknya? Karena mudah dibuat dan membuat dengan waktu yang singkat. Ya, bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi selanjutnya akan tampil? Ya, silakan. Tampil. Maju. Depan. Tuliskan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan proyek. Alat dan bahan: 1. Pensil, 2. Penghapus, 3. penggaris, 4. spidol, 5. kertas atau kantor, 6. cat warna, 7. gunting, 8. lem. Pembagian tugas dalam kelompok. Tuliskan pembagian tugas dalam kelompok. Nama peserta didik: Amelia Cahaya Putri, tugas mengisi LKPD. Nama peserta didik: Aura Andini, tugas membuat poster. Nama peserta didik: NK Marvel, tugas membuat poster. M. Lutfi, tugas mengisi LKPD. Hilda Munasifa, tugas mengisi LKPD. Waktu pembuatan proyek. Tuliskan waktu pembuatan proyek. Waktu persiapan alat dan bahan 10 menit. Waktu mencari informasi pembuatan proyek 15 menit. Waktu pembuatan proyek 37 menit. Pembuatan dan perkembangan proyek. Buat proyek dibuat pada kantor Manila. Tuliskan proses dan perkembangan pembuatan proyek. Langkah-langkah pembuatan proyek: 1. Mempersiapkan alat dan bahan. 2. Mencari informasi pembuatan proyek. 3. Mencari judul proyek yang menarik. 4. Membuat gambar proyek. 5. Menulis upaya pencegahan narkoba. 6. Mewarnai poster. Sekian dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan kelompok Bella, apa pertanyaannya? Apa kelebihan proyek yang kalian buat? Kelebihan proyek yang kami buat adalah menarik dan memiliki gambar dan tulisan yang menarik. Dan kelompok Alul, silakan bertanya. Apakah waktu perencanaan proyek sama sesuai dengan waktu pelaksanaan? Sesuai. Apa sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kunjung karya, kita akan yel-yel dulu. Tepuk IPA, biologi, fisika, kimia, silahkan kunjung karya ke kelompok temannya, 2 orang di kelompok masing-masing untuk menjelaskan, dan selebihnya pergi ke kelompok-kelompok lain untuk bertanya. Nah, silahkan dilaksanakan.
Sebutkan beberapa bahaya narkoba. Bahaya narkoba: 1. Perubahan fungsi otak dan gangguan saraf otak. 2. Merusak sistem kekebalan tubuh. 3. Merusak sistem peredaran darah dan pernapasan. 4. Gangguan pada kulit dan hati. 5. Gangguan sistem reproduksi. 6. Kelak dapat azab. Saya dari pembuka 2 akan bertanya mengapa gambarnya kecil. Karena inilah kekurangan proyek dari kelompok kami dan kami akan berusaha untuk memperbaikinya nanti. Silakan duduk. Baik, dari hasil tadi selama pengerjaan Ibu sudah menilai dan melakukan pengamatan. Yang Ibu lihat itu dari 1, 2, 3, 4, dan 5 kelompok yang sudah menampilkan hasilnya. Itu kelompok yang disiplin dan bagus. Nah, itu ada pada kelompok untuk disiplin dalam pengerjaan tugas, itu kelompok Bella. Tepuk tangan untuk kelompok Bella. Untuk hasil poster yang bagus, itu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok yang bagus, yaitu kelompok sebelah sini, kelompok Aura, dan kelompok yang sana, 10 upaya penanggulangan narkoba. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1 tentang dampak dari penggunaan zat adiktif. Yang kedua yaitu tentang upaya mencegah diri dari bahaya narkoba. Ya. Apa saja dampak dari penggunaan zat adiktif? Siapa yang bisa? Banyak. Ya, silakan. Kodein jangka pendek menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Jangka panjang menyebabkan ketergantungan, meninggalkan karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika dalam penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti hepatitis dan HIV atau AIDS. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Untuk mencegah diri dari bahaya narkoba, ada beberapa upaya yang harus kita laksanakan. Siapa yang bisa? Ya, bagus. Ya, coba ini. Upaya mencegah diri dari bahaya narkoba: mengenal dan menilai diri sendiri, terampil sebagai agen pencegah penyalahgunaan narkoba, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Kita akan poster, silakan lihat ke depan. Ini posternya 1. Ketika berada dalam bus, Risa duduk di samping seorang laki-laki yang sedang merokok dan asapnya menuju ke arah Risa. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Risa merasa lemas. Hal ini dimungkinkan karena A. Menghirup nikotin yang terkandung dalam asap rokok. B. Kandungan kadmium dalam asap rokok masuk ke dalam paru-paru. C. Karena paparan benzen yang dihasilkan dari pembakaran rokok. D. Menghirup gas karbon monoksida dari hasil pembakaran rokok. Silakan ditulis A, B, C, D-nya saja pada lembaran yang kosong. Soal nomor 2. Pemerintah melalui undang-undang memberikan sanksi hukuman berat kepada penggunaan apalagi pengedar narkoba dengan tujuan agar jumlah pengguna narkoba di Indonesia menurun. Salah satu penyebab dilarangnya penyalahgunaan narkoba adalah A. Meningkatkan perasaan senang seseorang, B. Menguatkan tubuh, C. Merusak mental dan organ penggunanya, D. Membuat rasa percaya diri seseorang semakin meningkat. Silahkan pilih A, B, C, atau D. Tulis itu saja. Soal evaluasi berikutnya, istilah teka-teki silang berikut dengan benar. Itu sudah dibagikan. Soalnya silahkan diisi teka-teki silangnya.
Karena waktu sudah habis, dikumpulkan ya. Oke, bukan. Baik, kita masuk pada tahap refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Apa ada materi pembelajaran yang masih belum dipahami? Tidak. Sudah paham semua? Ya, bagus. Untuk materi dan kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu tentang peredaran darah. Ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Peserta kelas silakan menyiapkan doa dan berdoa. Istaidu. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.